bicara tentang fisiknya Nabi luar biasa. Para sahabat mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam Syama'ilnya, itu kata para sahabat, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan faka'annama asy-syamsu tajri fi wajhihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang wajahnya paling indah, saking bercahayanya wajah Nabi, seakan-akan matahari ada di wajahnya Sayyidina Muhammad. Makanya nggak ada yang mampu lama-lama mandang wajah Nabi, sebagaimana kita nggak mampu lama mandang matahari, saudara. Dalam riwayat lain, Sayyidina Jabir ibn Sumrah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, nazartu ila Rasulillah fi lailatin muqmirah faja'altu anzuru ila al-qamar wa ila Rasulillah falahu indi ahsan min al-qamar. Kata Sayyidina Jabir ibn Sumrah, suatu malam di malam purnama, ketika purnama sedang begitu indahnya, aku melihat Rasulullah, kemudian aku lihat lagi purnama. Aku lihat Rasulullah, aku lihat lagi purnama. Kesimpulannya kata beliau apa? Falahu indi ahsan minal qamar. Sungguh purnama yang indah, pesonanya redup dengan keindahan baginda Nabi Muhammad. Sahabiyah perempuan, Bu. Sahabat nggak cuma laki, sahabat perempuan juga ada. Makanya pejuang-pejuang perempuan harus ada. Sebagaimana sahabat juga ada yang perempuan, saudara. Sahabiyah namanya Rubai' binti Muawwidh. Sahabiyah, sahabat Rasulullah perempuan. Ditanya, sifilana Rasulullah. Wahai sahabiyah Rubai', coba sifati kami Rasulullah itu gimana sih? Gambarkan kepada kami bagaimana itu Rasulullah. Apa kata Sayyidatuna Rubai' binti Muawwidh, saudara? Ya bunayya, idza ra'aitahu la ra'aita asy-syamsa tali'ah. Wahai anakku, kalau kamu lihat Rasulullah, seakan-akan kamu melihat matahari sedang terbit, saking bercahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan wajah kita untuk mandang, mata kita untuk mandang Rasulullah di dunia sebelum di akhirat. Amin ya Rabbal. Itu baru wajahnya Nabi. Mau bicara apa lagi tentang Nabi? Matanya Nabi. Itu para sahabat menceritakan dalam hadis sahih. Matanya Nabi, saudara, kana sallallahu alaihi wasallam yara fi lailatin muzlimah kama yara fin nahar. Matanya Nabi itu di malam yang pekat, gelap gulita, bisa melihat tanpa bantuan cahaya sedikit pun, sebagaimana mata Nabi melihat di siang hari, saudara. Dalam riwayat hadis lain disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yara min khalfin kama yara min amam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ngelihat apa yang ada di belakangnya tanpa nengok, sebagaimana bisa ngelihat apa yang di depannya. Yang begitu coba matanya Habibi Muhammad. Ini kayaknya masih sedikit yang sholawat kalau disebutkan nama Nabi ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Abuya Said Muhammad Al-Maliki, hati-hati. Kata Abuya Said Muhammad Al-Maliki, sholawat itu mudah, pahalanya besar. Hadis yang menyebutkan fadilah sholawat Nabi nggak kehitung, saudara. Akan tetapi nggak semua orang Allah izinkan. Hanya hamba yang dicintai yang digerakkan lisannya ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Makanya jangan sampai diri kita termasuk yang diharamkan. Sering-sering sebut nama salawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru matanya Nabi, tangannya Nabi, saudara. Ada nama sahabat namanya Yazid ibn al-Aswad. Sahabat Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu mengatakan apa? Nawalani sallallahu alaihi wasallam yadahu syarifah fakana abrad min al-thalaj wa atyab min al-misk. Nabi ngulurkan tangannya, aku salaman sama Nabi. Apa yang aku rasakan, kata sahabat Yazid bin al-Aswad? Aku merasakan tangan Nabi lebih sejuk dari es dan lebih wangi dari misik, saudara. Dalam riwayat lain, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma masastu hariran wala dibajan alyan min yadi Rasulullah. Aku nggak pernah nyentuh satu sutra pun,
Kalau kita belajar ilmu usul fiqh ada namanya nakirah fi siyaqin nafi. Lafaz nakirah, hariran, dibajan, bukan ma'rifat. Nakirah dalam konteks nafi, maka yufidul umum, artinya general, umum. Nggak pernah aku sentuh satu sutra pun, merek apapun, dari negara manapun, jenis apapun, aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut dari tangannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan tangan kita untuk salaman sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Itu baru tangannya Nabi. Mau apa lagi kalau bicara tentang Nabi, saudara? Keringatnya Nabi. Keringat. Yang kalau kita jijik dengan keringat, bahkan keringat diri kita sendiri, kita merasa bau. Tapi keringatnya Nabi. Al-Imam Tabarani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Ada satu rumah di Madinah yang ekonominya kurang mampu. Anak perempuan dari pemilik rumah tersebut mau nikah. Yang namanya perempuan kan mau nikah bebenah diri, saudara, betul? Dipakai wangi-wangian, diluluran. Biasanya kalau orang Jakarta dipakai uap, pakai kembang-kembang tuh. Bebenah diri, cuman nikah gak mampu, keluarga beli parfum aja dia gak mampu. Ayahnya datang ngeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak perempuanku mau nikah, aku gak mampu beli parfum, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, disuruh ambil qarurah, wadah. Akhirnya wadah itu diambil, diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah ambil sedikit dari keringatnya, saudara. Kebetulan Nabi lagi keringetan tuh waktu. Nabi ambil sedikit dari keringatnya, ditaruh di wadah tersebut, kemudian dibawa pulang sama itu orang, saudara. Begitu hari hak pernikahan, pengantin perempuan pakai dikit dari keringatnya Rasulullah SAW. Bukan hanya yang ada di dalam rumah, tapi Madinah mencium bau harumnya, saudara. Habib kan perempuan nggak boleh pakai parfum kecium laki-laki yang nggak mahram. Itu bagaimana satu Madinah nyium? Ini bukan parfum biasa. Yang wangi hakikatnya bukan perempuan itu. Yang harum adalah keringatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sisa dari keringat tersebut yang dipakai sama tuh perempuan disimpan sama pemilik rumah tersebut. Mereka pakai kalau lagi pengen pakai, saking wanginya itu rumah terkenal di Madinah dengan sebutan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang wangi. Gara-gara apa? Gara-gara keringatnya baginda Nabi Muhammad. Jangankan keringatnya Nabi, kotorannya Nabi, saudara. Buang air besar, buang air kecil. Al-Imam Al-Qustulani dalam kitabnya Al-Mawahibul Ladunia, Imam Qustulani ulama besar yang punya syarah Sahih Bukhari, Al-Qustulani. Dalam kitabnya Al-Mawahibul Ladunia beliau cerita apa? Termasuk mukjizatnya Nabi. Nabi kalau buang air besar, buang air kecil, selalu kotorannya ditelan bumi, saudara. Gak pernah ada yang ngelihat kotoran Rasulullah. Sebagai penghormatan Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Allah tunjukkan kemuliaan Nabi. Tempat bekas Nabi buang air besar, buang air kecil, mengeluarkan bau harum wangi yang luar biasa. Yang seperti ini hanya kotorannya baginda Nabi Muhammad. Sampai kotoran, Bu, Pak. Ya Allah, Nabi lembut orangnya. Tata keramanya luar biasa indah. Tapi ternyata di balik kelembutan Nabi, Nabi punya fisik yang kuat, kokoh, luar biasa. Nggak ada sahabat yang lebih kuat dari Rasulullah. Kokoh. Al-Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqat menceritakan bahwasanya, saudara, waktu umat Islam mau perang Khandaq, ini perang Khandaq, perang yang strategi umat Islam menggali parit supaya musuh nggak bisa masuk ke Madinah. Ketika rame-rame gotong royong umat Islam menggali parit untuk perang Khandaq, akhirnya para sahabat terhenti waktu gali parit, Pak, Bu. Gara-gara ada batu besar, disebutnya kidbah, sahrah azimah, batu besar. Rame-rame itu sahabat udah berusaha ngancurin bagaimana caranya, bergerak dikit kagak. Kuat betul itu batu alam. Akhirnya begitu sahabat udah berusaha semaksimal mungkin, nggak bisa, mereka ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Rasulullah turun tangan. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Al-Insanul Kamil cerita,
Itu Rasulullah ketika itu dalam keadaan belum makan 3 hari. Perutnya diikat dengan batu, saudara. Kita kalau belum makan 3 hari, letoy apa kagak? Bukan letoy lagi, udah kayak kanebo kering, saudara. Betul-betul. Belum makan 3 hari, kata Abu Yazid Muhammad. Begitu sahabat ngadu, Rasulullah nggak pakai lama, langsung Nabi ngambil mi'wal. Mi'wal itu kalau bahasa Indonesianya pacul. Nabi ambil itu pacul, Nabi turun, saudara. Sahabat rame-rame, berpuluh-puluh kali, getok kagak bergerak. Begitu Nabi turun, dalam keadaan belum makan 3 hari, cuma 3 ketukan, hancur lebur itu batu, saudara. Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan, kalau dalam keadaan belum makan 3 hari aja kekuatan Nabi begini, bagaimana kalau dalam keadaan normal? Yang begini cuma kekuatan Habibana Muhammad. Dulu di Quraisy, di kufar Quraisy ada preman. Namanya Rukanah bin Abdi Yazid. Ini jagoannya Quraisy, enggak terkalahkan. Nah, kalau sekarang tuh ada petarung siapa? Habib Nurmagedon ya. Bahasanya susah namanya tuh. Orang chase-nya nggak pernah kalah, nggak pernah KO, Muslim tapi dia bangga dengan keislamannya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dia pensiun kemarin terakhir gara-gara pengen ngerawat ibunya, saudara. Padahal juara dunia nggak pernah terkalahkan, pensiun karir sebelum waktunya gara-gara dia pengen fokus ngerawat ibunya sebab ayahnya udah meninggal. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini Rukanah bin Abdul Yazid, jagoannya kufar Quraisy, nggak terkalahkan. Belum ada yang ngalahin dia kalau duel. Rasulullah ajak dia masuk Islam. Rukanah masuk Islam yuk. Kata dia, hey Muhammad, kalau aku tahu kamu bawa kebenaran, aku pasti ikut. Tapi menurut aku kamu nggak bawa kebenaran. Nabi ini bu, pak, kalau dakwah disesuaikan dengan objek dakwahnya. Nah, ini karena dakwahnya sama preman, Nabi dakwah pakai otot, saudara. Jadi nggak melulu Nabi dakwah pakai kelembutan lisan, nggak melulu Nabi dakwah pakai cara-cara yang umum. Ini Nabi dakwah pakai apa? Otot, karena objek dakwahnya preman. Nabi tantang, Rukanah, ara'aita in sara'tuk ata'lamu anna ma ma'iya haq? Ayo Rukanah, bagaimana menurut ente? Kalau kita begulat, diajak begulat mana Nabi nih? Bagaimana menurut ente kalau kita begulat, wahai Rukanah? Kalau aku berhasil mengalahkanmu, maka kau ikut aku, kata Rasulullah SAW. Rukanah merasa dirinya jagoan, nggak terkalahkan, ditantang, ayo kita bertarung Muhammad, kita duel. Mulailah duel. Begitu ambil ancang-ancang, saudara, Rukanah baru mau pasang kuda-kuda, udah dibanting sama Nabi, saudara. Orang kalau kalah biasanya banyak alasan. Muhammad mundur dulu, Muhammad mundur. Biasa orang kalah banyak alasan. Kita dari ulang lagi Muhammad. Ya, anak kecil biasanya kalau main PS, begitu kalah 5-0 main bola dicabut listriknya, saudara. Habib tahu dari mana? Pengalaman pribadi. Banyak alasan orang kalau kalah biasanya. Ulang lagi Muhammad mundur. Kita dari ulang. Akhirnya saudara, Thaib dijalanin sama Nabi, diladenin. Begitu mau duel untuk kedua kalinya, pasang aba-aba, duel dimulai. Rukanah baru 1 langkah, udah dibanting lagi sama Nabi, saudara. Sampai-sampai Rukanah ngomong apa? Wallahi, la amliku min nafsi syai'an hatta wada'a jambi 'alal ard. Demi Allah, aneh nggak berkutik apa-apa, tahu-tahu udah dibanting sama Nabi. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara kekuatan fisiknya baginda Nabi besar Muhammad. Udah dah, kalau udah bicara Nabi cuma 1 kata, al-insanul kamil, manusia sempurna. Kadang-kadang nih kalau udah bicara insanul kamil, manusia sempurna, ada yang kupingnya kepanasan, saudara. Kesempurnaan hanya milik Allah. Habib bilang insan kamil, manusia sempurna, syirik tuh, bid'ah tuh, Ini begitu tuh kalau zaman sekolah gadoin mecin kerjaannya tuh. Kan udah gue sebut, manusia yang sempurna. Kecuali kalau saya bilang Nabi yang maha sempurna, kesempurnaan mutlak, nggak boleh, syirik tuh, karena kesempurnaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu. Tapi begitu saya bilang Nabi manusia yang sempurna,
berarti di situ pada hakikatnya saya sedang mengagungkan Allah. Kenapa? Karena saya sedang memuji kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu. Satu kata udah, al-insanul kamil, manusia sempurna, tiada dua Rasulullah. Itu tuh yang saya sebutin tadi Bu, baru secuil dari khalqan, fisiknya Rasulullah.